berdoa dulu ya. Sebelum konseling kelompok kita berlangsung, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak ibu semua. Apakah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Atau udah pernah ada yang konseling kelompok sebelumnya? Belum. Oke, baik, ibu akan menjelaskan konseling kelompok itu apa. Konseling kelompok itu seperti kita pada saat sekarang ini, ibu yang menjadi PK-nya dan anak ibu semua yang akan menjadi anggotanya. Tujuan konseling kelompok ini yaitu untuk memberikan mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh anak-anak ibu semua nanti. Nanti kita akan mengambil satu permasalahan yang mungkin yang kita sepakati nantinya. Anak-anak ibu semua tidak perlu takut nanti permasalahannya akan kebongkar. Kita di sini mencakup azas kesukarelaan, azas keterbukaan dan azas kegiatan. Kita melakukan kegiatan ini dengan kerahasiaan. Apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum konseling kita berlangsung? Oke. Apakah konseling kelompok kita bisa dilakukan sekarang? Bisa. Oke, baik, kita apakah masing-masing dari kalian udah ada yang kenal? Belum. Oke, baik, kita akan berkenalan dulu. Dimulai dari ibu ya. Nama ibu Tila Arya Putri. Nanda semua bisa manggil ibu Tila. Alamat ibu di Padang. Apalagi yang akan ada yang ingin tanya lagi? Hobi ibu. Hobi ibu berenang. Saya sama hobinya sama ibu. Oh, sama ya. Nanti kita berenang bareng ya. Iya ibu. Status bu, ibu lagi jomblo. Abang kami ada bu, mau? Ada boleh? Oke, kita langsung saja ya dari kamu dulu perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nita Putri dari Manado. Saya berasal dari Pasaman Barat, tinggal di Padang di Jalan Kimia nomor 3T. Oke, baik, selanjutnya. Perkenalkan, Bu, nama saya Nisa Pratama, berasal dari Sekinci Penongkrongan, hobi badminton. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kawan Tegla, berasal dari Padang. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fani Ferdian Tingkat Barat, biasa dipanggil Fani, alamat di Pasaman Barat, sekarang tinggal di Jalan Kimia, hobinya membaca buku. Oke, kamu. Sebelumnya perkenalkan saya Lara Karuna, biasa dipanggil Lara. Saya orang Bukit Tinggi dan saya tinggal di belakang kampus. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alika Samita, saya asal dari Pasaman Barat, tinggal di Padang di dekat Polsek Nagaro, terus hobi sekolah. Oke, sekolah kita ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yuda Patarisa, biasa dipanggil Pani. Asal saya dari Pasaman Barat dan sekarang tinggal di belakang kampus di Jalan Gunung Kanan. Hobi saya polimer. Oke, yang terakhir. Baiklah, perkenalkan saya Hanifah Rodiana, biasa dipanggil Hanifah. Saya berasal dari Sulawesi Selatan dan sekarang saya tinggal di Padang, itu di Jalan Penjanian 1 nomor 5. Oke, apakah udah kenal semuanya? Sudah, Bu. Oke, sebelum itu kita akan ice breaking dulu ya. Permainan kita yaitu awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Oke? Ulang ya. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Oke? Maksudnya Bu? Bisa dicontohkan? Contohnya gini. Jadi kan awal adalah akhir. Apain aja kata-katanya ya. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Contohnya, ibu pergi liburan ke Malaysia. Mita pergi liburan ke Amerika.
Berarti kata yang diambil jadi ke awal. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Oke? Misalnya ibu pergi liburan ke Singapura. Singapura adalah Bukan. Zahra pergi liburan ke Rusia. Itu tetap Apa? di awal dan akhir tetap awal dan Paham nggak? Nggak paham nggak? Nggak. Ini Ini contoh contoh lagi sekali lagi aku sambungkan bro. Oh, berarti awal akhir Awal iya yang tahu diam. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Oke? Ngerti? Ngerti bu. Nggak ngerti bu. coba contohkan lagi Bu. Aku boleh kasih contoh bu. Oke. Saya pergi liburan ke Belanda. Latifah pergi liburan ke Amerika. Yes, Betul nggak, Bu? good. Yes, Gitu. good. Tetap sama. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Oke, kita mulai. Bisa kita mulai? Belum, Bu. Saya mulai nih. Oke. Bu. Jangan kasih contoh banyak-banyak, nanti nggak bisa lagi nih Ya, Bu. kita bermain. Oke. Mita pergi ke Vietnam. Hanifah pergi ke Malaysia. Ya. Yes, good. Oh. Oke. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Oke. Oke, kita mulai ya. Belum paham. Ya, bisa lagi ya. Oke. Awal adalah akhir Oh, dan akhir adalah awal. Oke. coba mulai bu. Kita mulai lagi. Nah, saya Mulai lagi aku nggak ada, nggak bisa. Bisa lagi ambilan hantu. Oke. Nanti kesepakatan kita kalau nanti ada yang salah gimana? Maunya gimana? Nyanyi kali bu. Nyanyi. Kenapa Ya, mengangkat? boleh, Bu. Nyanyi boleh? Masih. Jadi kita. Coba bu, mulai bu. Oke, kita mulai ya. Kita coba dulu. Mulai dari ibu ya. Iya bu. Ibu pergi liburan ke Myanmar. Ocha pergi liburan ke Vietnam. Salah. Kok salah? Salah. Iya. Oke. Ocha mau apa? Mau nyanyi, mau puisi, atau gimana? Ini aja Bu. Oke, silahkan di depan nyanyi. Baik, boleh Bu. Boleh di depan sini boleh, depan sini boleh. Kasih ibu kepada Oke, iya. Gimana sih? Gak ada sih gorengannya. Lalu lagi tinggal. Jangan ketawain dong temannya. Ayo kasih semangat kasih ibu kepada beta tak terhingga panjang mata, tak hanya memberi, tak harap kembali sebagai satu yang menyinari dunia. Oke, kita lanjut ya. Jen. Malaysia tadi kan? Iya. Ocha pergi liburan ke Malaysia. Di Vietnam. Vietnam ya. Ocha pergi liburan ke Vietnam. Mita pergi liburan ke Maroko. Betul. Oke, good. Mita pergi liburan ke Maroko. Latifah pergi liburan ke ya negara. Harus negara. Iya. Daerah. Nggak boleh daerah negara. Oke, 1. Lama betul rasanya. Lama betul. Salah. Salah. Teman. Salah
Bulan. Oh, Udah habis waktunya. Itu lah. Apa? Gak ada bakat kubu. Ya, tampilkan aja yang ada yang bakat-bakat terpendam di WC Sebisanya. Kasih ibu lah. Ayo. Bantu tepuk tangannya. Pelangi, kalangan sedang aku dihina, langit biru, pelukismu aku, siapa gerangan, pelagi cintaan Tuhan. Kemana tadi? Dari mana tadi? Nggak dari New Zealand. Salma pergi liburan ke Denmark. Mana? Denmark. Denmark. Oke, Denmark. Salma pergi liburan ke Denmark. Hanifah pergi liburan ke Korea. Korea. Hanifah pergi liburan ke Korea. Fani pergi liburan ke Amerika. Bakal udah bahagia semuanya. Karena Ocha nyanyi kasih gitu. Iya. Kita lanjut ya. Apakah bisa dilanjut konseling kita pada hari ini? Bisa, Bu. Baik, nanti dari masing-masing kalian akan mempersiapkan satu permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu akan mengasih waktu kalian 3 menit untuk memikirkan permasalahan yang kalian ungkapkan. Oke, dimulai ya, dan 3 menit dari sekarang. Oh, ini permasalahan umum atau Iya, permasalahan pribadi? Permasalahan pribadi. Aku kira pribadi. 3 menit ya. Apakah udah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya sudah. Dimulai dari kanan ibu ya. Kita apa permasalahannya? Kesalahan kita sulit memahami diri sendiri. Sulit memahami diri sendiri. Apakah bentar ya, ibu catat di pena ya. Oke, apa permasalahan kita? Sulit memahami diri sendiri. Oke, Mesa, apa permasalahannya? Tidak dapat menerima fisik, Bu. Tidak dapat Menerima fisik. Ya, insecure. Salma, Sulit mengatur pola pikir. pola tidur. Sulit mengatur pola tidur. Fani, Sulitnya menerima sikap perubahan sikap yang terjadi saat maksudnya sekarang sikap siapa? sikap diri sendiri, Sulit menerima perubahan sikap yang terjadi. sulit menerima perubahan sikap yang terjadi pada diri sendiri. Hanifah, Insecure juga. insecure.
menerima fisik sama, sulit mengatur pola hidup. Fani sulit menerima perubahan sikap yang terjadi pada diri sendiri. Hanifah insecure. Fani sulit terbuka. Latifah sulit mengambil keputusan. Ocha senang memendam. Dari permasalahan yang kalian rasakan, kalian ungkapkan ini, permasalahan siapa yang akan kita selesaikan dulu? Hanifah. Soalnya semua cewek juga merasakan insecure. Jadi keputusan kita bersama apa? Insecure. Oke, udah fix nih. Yes, Bu. Oke. Insecure fix. Oke, baik. Dari kita boleh mendengarkan permasalahan Hanifah dulu ya, sama-sama ya. Ya, Ya, pada Hanifah kita persilahkan. Jadi saya itu kan insecure, Bu. Insecure ini dalam artian mungkin insecure itu banyak ya, Bu, macamnya. Tapi di sini saya insecure-nya itu masalah fisik. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan permasalahan Islam, Bu. Jadi saya insecure itu karena fisik saya, Bu. Saya yang kurang pede, Bu, dengan saya seperti ini. Apalagi saya yang pergi kuliah itu kan otomatis banyak ketemu orang, Bu. Tetapi saya tidak pede dengan keadaan fisik saya seperti ini, Bu. Apalagi sekarang mungkin ibu dan teman-teman juga tahu kan kalau misalnya nggak cantik itu nanti kita akan ditinggal oleh pacar kita. Jadi saya merasakan itu, Bu. Saya merasakan itu karena fisik saya seperti ini, jadinya saya ditinggalkan oleh saya gitu. Dia memilih yang lebih cantik daripada saya, memilih yang lebih, kalau bahasa anak gaulnya itu yang lebih glowing daripada saya. Terus juga kalau bentuk tubuh mungkin saya juga merasakan insecure, Bu, karena berat badan dan tinggi badan saya itu tidak ideal, Bu. Dan juga saya merasakan emang kalau misalnya fisik saya yang begini dengan teman saya yang lebih cantik, Bu, itu pasti ada perbedaannya ketika bersama teman yang lain, Bu. Yang misalnya teman saya yang cantik ini mungkin diprioritaskan dan saya yang seperti ini saya diakhirkan, Bu. Mungkin itu cuman kayak gitulah, Bu, spesifik yang bisa saya jelaskan. Oke, jadi sebenarnya cantik itu relatif ya. Mungkin doi kamu aja kemarin yang tidak bersyukur. Apakah ada permasalahan yang sama yang dirasakan oleh Hanifah? Mungkin teman-teman yang lainnya, Anda semua, apakah ada yang merasakan seperti itu juga? Ada ya, Bu. Jadi ini hal yang lumrah pada saat sekarang ini, insecure yang dirasakan oleh perempuan-perempuan kan. Mungkin ada yang ingin menanggapi, mungkin Bertanya boleh, Bu? bertanya juga boleh kepada Fani, dipersilakan. Di sini saya ingin menanyakan kepada Hanifah. Sejak kapan Hanifah merasa insecure itu pada diri Hanifah? Kalau saya merasakan insecure yang benar-benar insecure itu mulai dari awal perkuliahan. Kalau waktu sebelum mulai perkuliahan mungkin saya hanya bertemu dengan teman-teman yang dari lingkungan saya, yang misalnya dari satu SMP, dari di SMP 1 SD. Jadi saya itu kan udah kenal gimana saya di saat perkuliahan, awal perkuliahan inilah saya merasakan itu. Ya, apakah ada lagi pada Nita? Apakah ada selain karena insecure ditinggalkan oleh pacar, apakah ada perkataan verbal yang melontarkan langsung sehingga Hanifah tuh semakin merasa bahwa diri Hanifah tuh kurang, merasa kurang? Perkataan verbal itu pernah saya alami di kelas 1 SMA. Mungkin saya tidak bisa mengatakan apa perkataan verbal itu. Oke, baik lagi. Kalau pas sudah kuliah ini ada nggak kata perkataan verbal yang membuat Hanifah menjadi lebih insecure gitu? Kalau waktu kuliah kalau perkataan verbalnya itu mungkin ke fisik ada. Nah,
Bagaimana perasaan Hanifah waktu ada yang mengatakan Hanifah secara verbal itu, apakah Hanifah menanggapinya atau dengan apa gitu? Ada nggak? Yang nanya verbalnya ini yang waktu Pas kuliah. pas kuliah. Kalau waktu yang pas kuliah itu awalnya saya berusaha untuk ketawa aja, saya membawa untuk bahagia, saya berlama. Tapi setelah itu, setelah beberapa hari atau beberapa waktu untuk kedepannya itu saya langsung terfikirkan, dan itu juga membuat sakit hati. Ibarat itu kata-katanya itu tertinggal di dalam otak saya. Apakah kalau dengan perkataan yang verbal dilontarkan tadi itu, apakah Hanifah ada rencana gitu untuk mengurangi perkataan yang seperti itu lagi gitu? Apakah bagaimana rencana Hanifah? Kalau untuk itu lebih ke Misalnya kan Hanifah insecure nih gitu. Kalau kan pernah ada yang bilang, ih kamu jelek gitu misalnya gitu kan. Apakah Hanifah ada berpikiran untuk merawat diri gitu biar lebih cantik, agar lebih, kata-kata orang sekarang kan glowing gitu, biar kayak cantik gitu? Kebetulan waktu saya di kuliah itu saya tidak di bagian wajah ya saya dibilang katanya secara verbal, tetapi di bagian fisik. Nah di situ saya juga mengurangi dan saya berusaha untuk, mungkin kalau teman-teman penasaran apa yang dibilangnya itu tentang fisik, itu dia mengatakan gendut. Nah di situ saya berusaha untuk diet dan saya pun diet itu tidak sehat jadinya, dan itu menyebabkan penyakit kepada saya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Oke, baik, kepada Fani ya, silakan. Tadi kan Hanifah bilang supaya meminimalisir perkataan orang kan dengan cara diet, tapi akhirnya menimbulkan penyakit kan sama Hanifah. Menurut Hanifah, kalau sikap Hanifah yang seperti itu gimana? Menurut saya sikap saya seperti itu ini merugikan saya kan, karena saya diet yang nggak sehat jadinya saya kena penyakit. Contohnya itu mungkin seperti mah, karena saya untuk berusaha diet karena mungkin gimana ya, kalau misalnya diet itu orangnya ada diet sehat kan, ada olahraga, sedangkan saya itu hanya diet saja, tidak diimbangi dengan olahraga, jadi itu tidak sehat dan menimbulkan penyakit. Jadi tapi sekarang saya sudah berusaha untuk berdamai dan saya tidak ada diet lagi yang tidak sehat. Berarti sekarang Hanifah sudah mulai berdamai ya? Sekarang sudah mulai mencoba untuk berdamai. Seharusnya harus kan, harus. Ya. Apakah mungkin ada lagi yang anak-anak semua ingin menanggapi, memberikan motivasi atau gimana? Mungkin kalau untuk pertanyaan Motivasi yang diberikan supaya Mungkin dari anak-anak semua ada solusi dan saran untuk kita kan sekarang kan pada zaman sekarang ini, mungkin dari semua kita pernah merasakan seperti itu kan, rasa insecure ataupun rasa membuat diri kita nggak pede gitu kan. Mungkin apakah ada teman-teman yang sudah melewati masa-masa itu kemarin? Oh, banyak berarti ya, udah pernah melewati masa-masa itu. Apakah sudah berdamai juga nih semuanya, teman anak-anak semua? berusaha untuk penerimaan. Yang sudah ini dulu ya kita ya. Yang sudah dimulai dari sini dulu. mungkin kita mau kasih saran sama Hanifah. Oke. Untuk diet, kalau yang Hanifah bilang menjadi penyakit tadi, diet itu boleh, tapi jangan lupa sama kesehatan. Apalagi kalau menurut kita berat badan itu nggak menentukan cantiknya seseorang. Cantiknya seseorang tuh tergantung dengan apa yang dilihat orang, bukan. Tapi jangan mandang ke negatifnya. Cantik itu relatif. Cantik itu tuh relatif, semua wanita tuh diciptakan cantik. Tinggal orang yang mau menerima kita itu bersyukur atau tidak. Intinya bersyukur saja ya. Bersyukur. Ya udah. Bersyukur atau Udah tidak. kita
nanti jangan pernah diet untuk orang. Ya, jangan pernah diet untuk orang lain. Jangan pernah diet untuk orang lain. Ibu ya, pada Mesa dipersilakan. Ya kalau dilihat gitu dari tubuhnya Hanifah, banyak orang lebih gendut dari Hanifah gitu kan. Kadang cantik itu kan ada yang melihat cantik kita itu karena kita berisi gitu. Kadang kalau terlalu kurus, cowok itu juga nggak suka gitu kan. Malahan kalau bisa menilai badan Hanifah itu ideal, walaupun kata Hanifah kan tidak ideal dengan tinggi dan berat badannya. Terkadang banyak cowok yang menyuruh ceweknya itu buat naikin badan gitu. Kadang kalau kita mendengarkan terus-menerus perkataan orang lain itu tidak akan habisnya. Jadi intinya tuh kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lagian kurus atau gendutnya itu di Indonesia itu kan standarnya kan nggak harus kurus kayak cewek Korea gitu. Korea kan itu kurus tinggi ya. Di Indonesia itu standarnya nggak seperti itu kan sebenarnya gitu. Lagian kalau orang itu memandang kita itu bukan dari fisik banyak, walaupun emang banyak dari fisik, tapi kalau hati kita, sikap kita, attitude kita lebih baik daripada banyak orang yang cantik sana sini banyak cantik, putih, glowing, good looking gitu kan, tapi attitude-nya itu kurang, pasti orang-orang tidak akan suka dengan orang itu gitu. Dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja gitu. Tapi orang attitude-nya bagus, sikapnya bagus, perkataannya lembut, cara dia bersosialisasi dengan orang lain itu bagus gitu mah. Itu orang pasti akan suka dengan orang itu gitu kan. Banyak kayak Lesti gitu kan dibilang banyak yang memujatnya karena dia kayak gini. Ya, attitude-nya lihat kan, kita bisa melihat dari attitude-nya. Si anak baik dibilang orang kan attitude-nya baik gitu. Kita bisa melihat standar diri kita itu dari situ gitu. Kalau kita nggak bisa memenuhi standar kita secara fisik, sebaiknya kita bisa memperbaiki attitude kita, cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Intinya tuh dengan orang lain itu kita bagaimana gitu. Kalau kita baik dengan orang lain, pasti orang lain akan menyukai kita apa adanya. Jangan merubah diri kita untuk orang lain, karena baik buruk diri kita itu kan kita yang tahu. Dan orang yang menyukai kita tetap menyukai kita, orang yang membenci kita walaupun kita secantik apapun tetap membenci. Ya, seperti itulah. Berarti kecantikan tidak menuntut untuk attitude seseorang ya kan? Iya. Oke, baik, selanjutnya Saran dari Dila sih lebih bersyukur ya, karena setiap ciptaan Tuhan itu punya porsinya masing-masing. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Kalau ada orang yang bilang kita dalam hal buruk, itu berarti dia tidak mensyukuri ciptaan Tuhan, karena setiap ciptaan Tuhan itu baik dan bagus. Oke, boleh mengatakan. Mungkin menambahkan dari Dila, kita diciptakan kan punya porsi masing-masing. Kadang ada orang yang dilihat itu dari kekurangannya, ada orang yang dilihat dari kelebihannya. Oke, gimana Hanifah dari saran teman-teman yang sudah diberikan tadi, motivasi? Gimana perasaan Hanifah sekarang ini? Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan juga motivasi yang sangat-sangat saya butuhkan, dan perasaan saya sekarang tuh sudah mulai lega dan saya akan mencoba lagi untuk berdamai dengan keadaan. Oke, tadi dari sini aja. Kalau dari sini mungkin ada lagi motivasi atau tambahan supaya untuk memperkuat Hanifah lagi gitu. Oke, boleh. Insecure itu bisa membuat diri kita tuh hancur sebenarnya gitu. Yang awalnya kita percaya diri jadi nggak percaya diri semenjak tahu insecure apa. Jadi jangan larut-larut di dalam insecure ini. Ayo manusia dan semangat. Kayaknya kita di sini sama-sama perempuan, jadi kan merasakan apa yang dirasakan Hanifah ya semuanya ya.
akan melakukan diet yang tidak sehat itu lagi Bu. Kalau misalnya diet pun mungkin saya akan lebih sehat, yang diet yang lebih sehat yang diimbangi olahraga. Terus yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin saya berusaha untuk lebih baik lagi Bu. Seperti Mbak Nisa tadi, attitude nomor 1. Kecantikan itu tidak menjamin attitude seseorang akan lebih dari misalnya wajahnya cantik pun tidak menjamin attitude seseorang. Ananda semua, mungkin apakah ada lagi yang ingin menanggapi tentang topik atau permasalahan kita di konseling kelompok pada hari ini? Sudah ya. Apakah ada Ananda semua yang ingin dapat menyimpulkan dari awal kita konseling kelompok tadi sampai akhir ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari Ananda semua? Baik, kepada Zara dipersilakan. Jadi permasalahan yang dalam konseling kelompok ini yaitu tentang insecure. Hanifa menceritakan apa saja permasalahannya yang dialaminya selama insecure ini, dan Hanifah banyak melakukan perubahan-perubahan karena kata-kata verbal dari orang yang membuat dirinya itu menjadi down dan ingin merubah dirinya itu seperti diet hingga menjadi penyakit, contohnya penyakit mah yang dialaminya. Jadi di sini teman-teman semua memberikan motivasi untuk Hanifah untuk bisa berubah, untuk bisa jangan insecure terus dan jangan merubah diri demi orang lain. Ubahlah diri kita itu demi diri kita sendiri, dan jangan berlarut-larut di dalam insecure, terus bangkit dan semangat. Itu sih Bu, kesimpulan yang dari saya. Apakah ada lagi mungkin dari yang di sini ingin menyimpulkan? Ada? Ada. Oke, baik kita Tambahan sedikit Bu, oke. bahagiakan diri sendiri. Oke, bahagiakan diri sendiri ya. Tidak untuk Hanifah saja, untuk kita semua, bahagiakan diri sendiri. Oke, apakah sudah bisa kita tutup konseling kelompok kita pada hari ini? Sudah Bu. Ya, sebelum konseling kelompok kita tutup, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup ya. Ibu. Sekian konseling kelompok kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. I was born feet in the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any ovation, and without hesitation.